Nah, kita lanjut pada, maaf tadi juga sebentar, kita lanjut lagi. Tadi kan sudah kita bahas di tujuan yang kedua. Ini, tujuan yang kedua menjamin ketersediaan dan kemudahan accessibility site pelayanan kesehatan yang berkualitas di seluruh Indonesia. Lalu kita lanjut lagi ke tujuan utama yang terakhir, yang ketiga, itu tentang meningkatkan peran serta masyarakat dan memperkuat upaya promotif dan preventif yang terjadi. Nah, dalam upaya ini kita mendapatkan dua dua tujuan, yaitu mempromosikan pembangunan berwawasan kesehatan dalam setiap aspek pembangunan nasional. Yang kedua ada masyarakat, akademis, swasta, atau perusahaan provider pelayanan kesehatan, dan media terlibat aktif dalam upaya promotif dan preventif serta bekerja sama dengan pemerintah dalam pembangunan kesehatan secara menyeluruh. Secara menyeluruh. Lalu ini itu tadi tiga mengenai susunan tujuan utama reformasi SKN. Lalu kita lanjutkan. Nah, kita lanjut pada subbab yang kedua di materi keempat ini tentang milestones reformasi SKN. Secara umum, milestones reformasi SKN juga berkaitan dengan pengembangan atau inovasi berbagai sistem dalam pelaksanaan program yang mendukung pencapaian target reformasi SKN atau Sistem Kesehatan Nasional. Nah, itu tadi materi mengenai sedikit materi tentang milestones pada subbab materi keempat. Nah, kita lanjut saja ke materi yang kelima dalam subbab materi kedua. Nah, dari materi yang kelima ini kita akan membahas area strategi kunci, strategi pelaksanaan, dan indikator reformasi SKN atau Sistem Kesehatan Nasional di Indonesia. Reformasi Sistem Kesehatan Nasional mengusung terbangunnya kerangka baru yang diharapkan mampu menjawab sebagian besar tantangan pembangunan kesehatan. Sistem kesehatan nasional disusun berdasarkan 7 sub. Nah, kita bahas dulu apa, apa saja yang mencakup area strategi kunci, strategi pelaksanaan, dan indikator di reformasi SKN ini. Nah, reformasi sistem kesehatan nasional mengusung terbangunnya kerangka baru yang diharapkan mampu menjawab sebagian besar tantangan pembangunan kesehatan. Penyusunan area dan strategi kunci reformasi SKN mencangkup kepada arah kebijakan RPJMN tahun 2020 sampai dengan 2024. Perpres nomor 72 tahun 2012 tentang SKN, WHO Building Block, dan pembelajaran penanganan pandemi COVID-19. Itu yang terdapat dalam penyusunan area dan strategi kunci reformasi SKN. Nah, sistem kesehatan nasional disusun berdasarkan 7 subsistem, yaitu yang pertama ada upaya kesehatan, yang kedua ada penelitian dan pengembangan kesehatan, yang ketiga ada pembiayaan kesehatan, yang keempat ada sumber daya manusia eh, dan kesehatan, yang kelima ada kesediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan, yang keenam ada manajemen informasi dan regulasi, dan yang terakhir ada pemberdayaan kesehatan. Itulah sistem kesehatan nasional yang disusun berdasarkan 7 subsistem. Lalu yang selanjutnya, nah ini dalam dalam materi kelima ini kita akan membahas 3 sub, yaitu yang pertama kita akan terlebih dahulu bahas tentunya area dan strategi kunci reformasi SKN. Seperti yang saya katakan tadi, penyusunan area dan kunci SKN ini akan mengarah kepada arahan kebijakan RPJMN 2020 dan 2020 sampai dengan 2024
dan Perpres nomor 72 tahun 2012 tentang SKN serta WHO Building Block Pembelajaran Penanganan Pandemi COVID-19. Itu yang terdapat dalam penyusunan area dan strategi kunci reformasi SKN. Dapat dilihat juga, reformasi SKN dibagi atas 8 area strategi yang memberikan daya ungkit pembangunan kesehatan ke depan dengan pelayanan kesehatan dasar atau prevensi healthcare atau PHC menjadi arus utama yang akan menjadi arus utamanya dalam ke-8 area tersebut. Nanti saya akan tampilkan area-area yang 8 area yang terdapat dalam hal ini. 8 area tersebut diuraikan masing-masing strategi kunci yang dibutuhkan dalam pelaksanaan reformasi SKN. Nah, ini dia area-area yang dimaksud. Nih, ada 8. Ada 8. Yang pertama merupakan area pendidikan dan penempatan tenaga kesehatan. Yang kedua, area penguatan fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTV. Yang ketiga, ada peningkatan kapasitas RS dan pelayanan kesehatan di DTPK. Yang keempat, ada area kemandirian farmasi dan alat kesehatan. Lalu yang kelima, area penguatan keamanan dan ketahanan kesehatan. Yang keenam, ada pengendalian penyakit dan perluasan imunisasi. Yang ketujuh, ada area inovasi pembiayaan kesehatan. Dan yang kedelapan itu area digitalisasi dan pemberdayaan masyarakat. Ini merupakan 8 area reformasi SKN. Terdapat 2 kategori besar dalam strategi. Nah, ini di strategi kunci akan kita bahas terdapat 2 kategori besar dalam strategi kunci. Ada yang bersifat perubahan fundamental dan ada juga yang bersifat penguatan. Itu dalam strategi kunci akan kita ada 2 pembahasan, yaitu penguatan fundamental, strategi fundamental dan penguatan. Langsung saja kita ke materi selanjutnya. Nah, ini materi subbab kedua dalam materi kelima. Membahas mengenai strategi pelaksanaan dan indikator reformasi SKN. Strategi pelaksanaan reformasi SKN dirumuskan untuk memberikan penjabatan secara rinci opsi interview yang perlu dilakukan dalam melaksanakan strategi kunci pada setiap area reformasi SKN. Pada setiap reformasi SKN. Penerapan ini pada dasarnya merupakan pengembangan garis besar arah kebijakan dan strategi dalam RPJMN 2020 sampai dengan 2024 yang disesuaikan dengan lingkup strategi yang berkembang saat ini. Reformasi ini maksudnya strategi kunci pelaksanaan ini akan dikembangkan dengan melihat situasi kondisi saat ini. Lalu, indikator yang menjadi sasaran reformasi SKN disusun pada tataran outcome, output, dan proses. Nah, itu dia tadi materi sebab kedua. Lalu kita lanjut ke materi sebab ketiga di materi kelima. Kita akan membahas strategi kunci penguatan pelayanan kesehatan dasar atau primary health care. Dalam materi ketiga ini, di sini diterangkan bahwa pengembangan konsep reformasi SKN juga diselenggarakan dengan arah kebijakan untuk memperkuat pelayanan dasar yang diterjemahkan ke dalam strategi di setiap area reformasi secara prinsip penerjemahan teknis dari pengurutamaan penguatan PHC dalam reformasi sistem kesehatan nasional yang dibagi menjadi 8 reformasi. Nah, ini dia bagian-bagiannya. Dibagi menjadi 8. Ini bagian pertama, yaitu area pendidikan dan
Sebelum kita bahas area-area ini, nah, yang pertama itu area pendidikan dan penempatan tenaga kesehatan. Di area ini kita akan memenuhi standar ketenagaan. Ada 9 jenis ketenagaan kesehatan yang termasuk tenaga promotif dan preventif dan tenaga mendukung administrasi, keuangan, dan teknologi informasi di setiap puskesmas. Lalu peningkatan jumlah pendidikan promosi kesehatan, tax shifting di daerah sulit akses ke pelayanan kesehatan atau daerah pedalaman. Lalu pendekatan tim multidisiplin dalam penyediaan tenaga kesehatan itu yang kita dapati dalam area pertama. Lalu di area kedua, nah area kedua dan area ketiga ini akan menjadi satu. Kita akan mendapatkan um, satu keterangan dalam dua area ini. Area kedua itu penguatan FKTP, sedangkan area ketiga itu peningkatan kapasitas RS dan pelayanan kesehatan di DTPK. Dua area ini memiliki eh, keterangan yang sama, yaitu penguatan kemampuan kepemimpinan atau leadership puskesmas sebagai pembina wilayah di tingkat kecamatan. Lalu penempatan fungsi puskesmas dalam pembangunan koordinasi dengan seluruh FKTP, memiliki pemerintah dan swasta di wilayahnya, dan membagi peran pelayanan kesehatan dengan menitikberatkan upaya kesehatan masyarakat menjadi prioritas puskesmas. Lalu ada juga pemenuhan infrastruktur FKTP dan RS untuk pelayanan dasar dengan dibentuknya mekanisme insentif dan umpan balik bagi provinsi atau kabupaten kota yang mampu mencapai pemenuhan infrastruktur puskesmas di wilayahnya. Itu untuk hasil kedua dan area 2 dan ketiga. Lalu di area keempat kita menemukan area kemandirian farmasi dan alat kesehatan. Di sini diterangkan, di dalam area ini diterangkan pemenuhan kebutuhan kesediaan farmasi dan BHMP dalam negeri atau dalam melaksanakan survival maupun deteksi dini penyakit. Lalu, serta pengembangan vaksin baru termasuk vaksin halal produksi dalam negeri. Nah, itu dia 4 area yang sudah kita bahas. Lalu selanjutnya ini 4 area lagi. Nah, di sini area keenam, area kelima dan keenam juga memiliki hasil yang sama atau tujuan yang sama. Di area kelima, kita mendapati penguatan keamanan dan ketahanan kesehatan. Sedangkan di area keenam, pengendalian penyakit dan perluasan imunisasi. Ini termasuk sama, termasuk dalam area yang sama. Mereka memiliki hasil atau tujuan yang cangkupan areanya itu sama. Di sini terdapat peningkatan kapasitas laboratorium kesehatan dalam melaksanakan surveillance penyakit termasuk aspek kesehatan lingkungan. Lalu penguatan peran puskesmas dalam melakukan deteksi dini penyakit dan intervensi promotif, preventif, PKTP maupun menjadi tulang punggung dalam melakukan testing dan tracing penyakit. Lalu ada perluasan antigen pada imunisasi dasar lengkap atau seluruh area imunisasi merupakan dukungan terhadap PHC. Ada early warning system dengan ketersediaan dan etulisasi data berkualitas, dan terakhir perluasan deteksi dini penyakit di layanan primer. Lalu di area ketujuh, area ini dinyatakan inovasi pembiayaan kesehatan. Diterangkan bahwa pengembangan skema internship berbasis kinerja bagi puskesmas terutama untuk fungsi promotif dan preventif, serta pengembangan insentif khusus agar sektor swasta berminat menyediakan pelayanan kesehatan dasar. Lalu komitmen pembiayaan pelayanan kesehatan dasar setidaknya sebesar 0,5% GDP atau standar WHO sebesar 1% GDP. Nah, lalu ke area yang terakhir, yaitu area 8, menyatakan area ini merupakan area digitalisasi dan pemberdayaan masyarakat yang akan menerangkan tentang integrasi sistem informasi layanan kesehatan dasar di FKTP, publik dan swasta. Pengembangan intensif yang mendasarkan organisasi kemasyarakatan dan masyarakat untuk mendukung layanan
kesehatan masyarakat yang belum terjangkau oleh pemerintah, upaya 3T, upaya promosi kesehatan dan layanan esensial, layanan kesehatan esensial. Dan yang terakhir, revitalisasi upaya kesehatan berbasis masyarakat dengan meningkatkan minat partisipasi kader kesehatan. Nah, itu dia 8 area yang terdapat dalam strategi kunci penguatan pelayanan kesehatan dasar atau primary healthcare yang menerjemahkan teknis dan mengharusutamakan penguatan THC dalam reformasi sistem kesehatan nasional. Ya, 8 areanya. Lalu kita ke subbab materi kedua. Subbab kedua di materi ke-6, itu materi yang terakhir, tentang kontribusi stakeholder yang diharapkan. Dalam materi ke-6 ini, kita juga akan membahas 2 subbab materi. Yang pertama itu ada kontribusi K atau L pusat, dan yang kedua ada kontribusi pemerintah daerah dan sektor non-pemerintah. Kita bahas yang pertama dulu, kontribusi KL pusat. Di sini ada tiga bagian. Yang pertama, instansi yang memiliki tugas dan fungsi di bidang kesehatan. Di sini diterangkan diantaranya ada Kemenkes, penyediaan fasilitas kesehatan, penyediaan tenaga kesehatan, penyediaan komoditas kesehatan, dan pembiayaan kesehatan. Itu pada instansi yang memiliki tugas dan fungsi di bidang kesehatan. Yang kedua, ada instansi penunjang, pada umumnya mendukung fungsi Kemenkes. Yang ketiga ada instansi koordinator. Perannya dalam koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran seluruh aktivitas reformasi SKN di tingkat pusat dan daerah. Itu koordinasi KL pusat. Tapi sebelum kita ke materi selanjutnya, dalam koordinasi KL pusat ini dapat didefinisikan bahwa jika lintas KL diarahkan dan dikoordinasikan dengan baik, dapat menjadi faktor keberhasilan implementasi SKN. Secara holistik, pelaksanaan SKN memerlukan kontribusi baik dari sektor kesehatan maupun sektor non-kesehatan, sehingga pendekatan lintas sektor inilah yang perlu memperkuat dalam reformasi SKN ke depan. Oke, rekomendasi kontribusi lintas sektor yang disusun berupa kebijakan jangka pendek atau Queenwich, serta kebijakan jangka menengah dan panjang. Dilihat dari susunan praktis atau rekomendasi jangka pendeknya dapat diterjemahkan langsung dalam perencanaan dan penganggaran tahunan sehingga berperan penting dalam respon cepat permasalahan kesehatan seperti pandemi. Serta itu dilihat juga rekomendasi jangka menengah dan panjangnya umumnya memerlukan waktu dan utamanya bertujuan untuk penyempurnaan sistem kesehatan ke depan. Oleh karena itu, lingkup rekomendasi dalam ulasan ini tidak hanya berupa kegiatan yang berimplikasi langsung terhadap pembiayaan, seperti pembangunan fisik atau operasional dan sejenisnya, tetapi juga kegiatan yang bersifat koordinasi dan penyempurnaan sistem di tataran regulasi. Sepanjang hal tersebut mendukung reformasi SKN. Dan kriteria tersebut telah dipetakan berbagai instansi atau KLN dan non-KLL yang mendukung reformasi SKN sebagai berikut. Nah, ini dia 3 instansi-instansi yang mendukung reformasi SKN sebagai instansi-instansi. Nah, ini 3 instansi ini yang sudah saya bacakan tadi itu adalah pendukung KL pusat atau KL non-pusat. Nah, ini sebab materi yang kedua. Pada materi terakhir kita, ada kontribusi pemerintah daerah dan sektor non-pemerintah.
kita akan membahas kontribusi pemerintah serta kontribusi non-pemerintahan. Nah, tantangan terbesar dalam pelaksanaan reformasi ini adalah masih belum terintegrasinya sistem perencanaan dan penganggaran pemerintah antara belanja pemerintah pusat dengan daerah, dana transfer, serta belanja pemerintah daerah yang menjamin adanya integrasi dalam pencapaian tujuan yang sama dalam penganggaran. Selain itu, belum luasnya perlibatan non-pemerintah. Di sini kita hanya membahas tentang tatanan pembelanjaan pemerintah daerah dan pemerintah pusat yang belum jelas tertata, serta keterlibatan non pemerintah juga masih belum jelas adanya, masih kurang. Nah, sekian penyampaian materi dari saya dari materi reformasi sistem kesehatan nasional. Apabila ada kesalahan kata dan kurangnya materi yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Dan bila ada saran dan kritik, bisa tinggalkan di kolom komentar. Saya ucapkan terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai dan telah mendengarkan pemaparan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya mohon maaf dan saya tutup dengan menghantarkan para Om Santi Om. Selamat siang.